Om Swastiastu, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya Himadi Meriastuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Kubu, Kabupaten Karangasem. Dengan fasilitator Bapak Kitirman dan pengajar praktek Ibu Niketut Utami Handayani. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kenapa demikian? Yang harus kita ingat, setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Murid berasal dari latar belakang keluarga yang beragam, dan murid memiliki kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Murid juga memiliki masalah sosial emosional dan kesulitan belajar yang berbeda. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama, menentukan dan memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Cara agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal adalah guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kita dapat melihat kebutuhan belajar murid dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru, mampu membawa murid keluar dari zona nyaman dan memberi tantangan dengan lingkungan belajar yang tepat. Yang kedua, minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi tertentu dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, yaitu profil belajar murid, di mana kita memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar bertujuan untuk menemukan informasi tentang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang akan diajarkan. Tujuan memperhatikan kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar adalah memastikan bahwa semua murid diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal sebagai jembatan untuk mempelajari keterampilan atau ide yang baru. Kemudian, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Ada beberapa faktor, yang pertama yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, yang kedua pengaruh budaya, yang ketiga preferensi gaya belajar, yang terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik, dan yang terakhir adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Adapun cara yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid adalah yang pertama, dengan mengamati perilaku murid. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki.
Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan mencatat kebutuhan berdasarkan informasi dari proses penilaian. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Selanjutnya, cara untuk mengetahui kebutuhan belajar murid adalah dengan mengamati murid saat menyelesaikan tugas, mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapat murid sebelumnya untuk melihat komentar guru-guru, dan berbicara dengan guru murid sebelumnya. Cara selanjutnya yaitu membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan pengetahuan murid, menggunakan berbagai penilaian diagnostik, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, dan mereview, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu tentang apa yang diajarkan kepada murid-murid dan dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid dan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu sebelum menentukan penugasan produk. Bagaimana keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Adapun keterkaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif adalah sebagai berikut. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai guru, kita harus menyadari anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Seorang guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak akan mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan menciptakan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid yaitu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai pendidik, tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman serta menyediakan lingkungan belajar yang mengedepankan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.